Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di program Ngobrol Santuy, Ngobrol Sederhana Tapi Bermanfaat. Nah, kali ini kita udah masuk part 30 dengan tema misteri memasuki dunia kerja bersama Karin, seorang trainer dan HR analis Kementerian Perindustrian. Nah, teman-teman, di sini kita bakalan sharing bareng dan belajar bareng bersama Karin. Tentunya ya, semoga ilmu ini nantinya akan bermanfaat bagi kita semua. Jadi ini suatu ilmu yang sangat berharga teman-teman untuk kita pelajarin, apalagi buat teman-teman yang mau masuk ke dunia kerja. Sebentar ya, aku lagi mengundang Karen dulu. Jadi tadi sempat nyambung, terus kita lagi baru mau masuk ke pertanyaan, muter nih teman-teman. Maklum, ini gangguan jaringan kita. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat untuk menyebarkan suatu kebaikan dan menyebarkan pengetahuan. Jadi di sini teman-teman kita bakalan belajar banyak hal sama Karin gitu, karena Karin sendiri. Oke, sebentar. Karin notif. Sebentar ya teman-teman, aku hubungi Karen dulu WA WA. Nih kalau misalkan teman-teman masuk ke dunia kerja itu pasti ada rekrutmen, ada HR atau human resource development atau HR-nya. Nah itu yang nantinya akan berfungsi untuk menanyakan teman-teman gitu ya. Bentar, sayangnya ini lagi gangguan. Semoga aja bisa ya. Oke, gimana nih Karen? Cek 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 suara, kedengaran nggak? Masih Cek, muter cek. suara? Tadi sinyal di mana tadi? Nggak Di paham aku deh. kah? Nggak tahu. Oh, oke. Yes, gimana aja yang penting kita tetap harus semangat. Oke nih Karen, tadi kan kita mau bahas tentang misteri masuk dunia kerja. Seperti Karen bilang tadi, kalau misalnya dunia kerja itu misteri banget, kita nanti apakah pekerjaan kita nanti akan sesuai dengan jurusan kita, atau apakah nanti teman-teman kerja kita ini satu frekuensi sama kita, ataupun mungkin nantinya bos kita ini sesuai dengan kita nih. Nah, kita bakal belajar nih dari pengalaman Karen gitu kan. Karir sendiri gimana nih awal-awal waktu masuk ke dunia kerja gitu? Apakah Karir langsung masuk, nganggur dulu atau gimana tuh? Pengalamannya mungkin bisa di-share buat kita biar nanti generasi-generasi kayak angkatan kita atau mungkin teman-teman yang baru lulus ini bisa lebih semangat lagi buat kejar mimpi-mimpinya untuk masuk ke dunia kerja. Ya, jadi kalau dulu memang selesai kuliah langsung kerja, alhamdulillah ya. Dan pekerjaan ini adalah sesuatu yang memang dipilihkan oleh orang tua sebetulnya. Pengennya kan sebetulnya kita masing-masing kita sebetulnya punya mimpi. Mimpi pengen bekerja di bidang apa, pengen kan beda gitu. Pertama kali masuk, saya kan di part 29 kan udah tahu ya saya jurusannya apa gitu ya. Nah, sebagai orang teknik informatika, itu ketika masuk ke dunia dunia pekerjaan, kebetulan dulu itu teknologi belum berkembang seperti sekarang di kantor saya. Kalau sekarang itu, uh, hai Kak Triana. Sebentar, suara suara Kartika kok nggak kedengeran? Halo, tes? Sebentar, saya nggak bisa dengar suara Kartika. Astagfirullahaladzim, kemute. Oke, oke. Oke, oke. Tapi tadi di awal-awal kedengeran nggak pas opening? Oh,
Tadi tuh Tika mau bilang teman-teman yang lagi nonton, kalau misalkan ada yang muter nih, entah itu video Karen atau video aku, kasih tahu ya siapa jaringan yang bermasalah gitu. Mungkin kita bisa geser-geser tempat posisi dulu, biar Ya, jaringan kita. Oke, bisa lanjut dengan Karen. Tadi soalnya muter di Tika. ya. Ya oke, jadi memang teknologi dulu itu belum berkembang seperti sekarang. Kan teknologi itu tidak mudah ya mengembangkannya. Dan ketika kita pertama kali baru masuk, itu ekspektasi itu saya sebagai orang yang baru masuk dunia pekerjaan, itu wow. Em, aduh gimana ya? Pokoknya tuh kita nanya printer, cara benerin mesin fotokopi. Jadi saya tuh dulu pertama kali masuk kantor, itu bisa eh, ya saya kan nggak sempat waktu itu ya kalau dulu itu kita sebagai anak baru ya menghadapi mental yang cukup down pertama kali karena ada masa-masanya itu kita adaptasi itu nggak dikasih kerjaan karena orang-orang akan menganggap kita itu kamu bisa apa ya terus atau mereka juga mikir gini saya effort nih untuk ngasih tahu untuk ngajarin jadi udah mereka biarin aja dulu gitu nah jadi Kayak, iya ya, Kak Trian. oh aku ya Jadi Tika bingung. Ini jaringan Tika atau bukan Tika udah pindah dari posisi depan sana ke sini. Jadi kok muter gitu. karena ini juga sih kalau saya pakai Bluetooth itu kadang-kadang suka beda. Makasih ya, Nek. Makasih Kak Triana. Kalau sekarang muter-muter nggak? Enggak, sekarang udah enggak. Oke. Iya, kadang-kadang kalau pakai Bluetooth suka gitu. Oke, sekarang pakai headset. Hmm, oke. Intinya intinya sih ajaib gitu. Apa yang kita pikirkan tentang dunia pekerjaan itu tidak dapat eh, dicuekin gitu ya. Terus tapi gitu. Apapun yang kita dapat perlakuan orang itu kita nggak boleh down. Kita harus buktikan. Jadi kalau saya dulu nggak dikasih kerjaan nih, saya deketin, Pak, ada yang bisa saya bantu nggak? Bu, ada yang mau saya bantu nggak? Jadi saya seminggu tuh kayak sales gitu. Bu, ada yang bisa saya bantu? Pak, Bu. Akhirnya mungkin orang karena mikirnya tuh, ini ganggu banget nih anak baru. Udah sini, kamu anak apa? Kamu backgroundnya apa? Saya IT, Pak. Oke, nih benerin mesin fax. Hah? Di kampus dulu nggak ada. Belajar cara benerin mesin fax tuh nggak ada. Hmm, tapi uh, never say no. Oke, iya Pak gitu. Jadi saya tuh sempat diem aja depan mesin fax nih gimana ya cara benernya ya. Tapi akhirnya ada orang yang iniin ngebantu. Terus gitu juga siangnya kamu anak IT ya, sini anak baru sini. Ini beneran mesin fotokopi. Mesin fotokopi, iya kan? Gak ada di jurusan aku tuh belajar cara beneran mesin fotokopi itu gak ada gitu ya. Tapi gitu, bisa nggak saya belajar Pak gitu. Jadi emang nggak pernah bilang enggak gitu ya. Nah, cuman akhirnya dari orang ngeliat kita seliweran gitu, ini anak baru kok kesana kesini yang tadinya mungkin orang anggap mengganggu, akhirnya ya udah gitu. Ya udah kamu sini belajar bikin ini, belajar bikin ini, akhirnya dari situ kepake. Um, ya menariknya itu yang dari pengalaman yang ingin saya bagi ya ke teman-teman. Jadi kalau di swasta itu mungkin akan jelas ya job desk-nya seperti apa. Kalau sekarang memang dunia pemerintahan itu sudah jauh berbeda ya. Sekarang itu kita juga sudah punya KPI istilahnya ya kalau di swasta itu. Jadi kita juga sudah punya target yang harus kita capai. Jadi nggak kayak dulu lagi sih sebetulnya. Tapi bagaimana kita beradaptasi di awal-awal pekerjaan itu momen yang paling krusial ya sebetulnya. Jadi kita perlu bridging nih dari dunia kuliah ke dunia pekerjaan itu kita kayak yang baru menemukan oh inilah kehidupan sebenarnya gitu.
menemukan atasan yang wow, teman yang wow, dan satu lagi kita itu di dunia pekerjaan eh, mungkin akan sedikit menemukan seorang em, sahabat dalam pekerjaan ya. Susah sekali menemukan orang yang betul-betul menjadi sahabat, yang benar-benar menjadi rekan kerja. Yang ada itu adalah ya kita satu tim, tapi belum tentu mereka betul-betul bisa menjadi rekan kerja kita yang baik. Begitu. Saya Oke, jangan tanya jadi pengalaman, soalnya nanti nggak enak. siap-siap. Tapi ini keren sih, keren. Maksudnya emang em, kita memang harus siap, apalagi kalau misalkan kuliah, itu kan mesti diarah dan maksudnya masih ya masih awal banget gitu. Dan dunia kerja kayak otomatis lu tuh kerja sama gue tuh dibayar gitu kan. Otomatis ya ikutin aturan dari perusahaan dan lain sebagainya. Jadi emang harus aktif, terus harus kerja juga gitu. Nah, oke nih, di luar kan Karen tadi udah jelasin juga kalau misalkan Karen tuh udah punya pengalaman gitu kan, udah kerja gitu. Dan pasti itu juga kaget dan itu teman-teman. Jadi kita nanti kalau misalkan awal-awal masuk dunia kerja juga ya udah tahu ya tips dari Karen tadi. Jadi nggak kalau misalkan nggak ada kerjaan ya jangan duduk aja kayak Karen tadi aktif gitu, menawarkan diri. Tapi dosen Tika juga pernah ngajarin gitu. Kalian kalau magang tuh tanyain ya. Jadi jangan misalkan nggak ada kerjaan kalian nganggur aja tanyain, Bu ada yang bisa saya bantu? Nah kayak gitu. Itu juga tips. Dicatat ya teman-teman tips yang pertama. Nah mungkin nih kalau misalkan nih ya, kita kan ngobrolnya misteri masuk dunia kerja gitu. Dan Karen sendiri kan di Kementerian Perindustrian itu sering juga nih rekrutmen eh, karyawan misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan menurut Karen sendiri, apa sih yang harus disiapin sama generasi-generasi kayak Tika ini mau buat masuk ke dunia kerja gitu. Apalagi kan Karen udah ngelihat nih ya perbedaan antara masa Karen dan masa yang saat ini mungkin di tahun-tahun 2020-an ini gitu anak-anaknya. Kalau em, kalau kita pas rekrutmen ya, kalau pas rekrutmen itu yang kelihatan beda banget dari sekolah-sekolah kita dengan sekolah-sekolah yang di luar sana itu adalah how they brand their self. Nah, ini tuh beda banget. Jadi kadang-kadang ketika kita interview gitu ya, kita banyak menemukan eh, teman-teman kita nih yang di sekolah-sekolah kita itu mereka itu kurang bisa pertama mereka tuh nggak tahu tentang perusahaan itu seperti apa, kantor yang dituju itu seperti apa, mereka tuh nggak bisa menjawab perindustrian itu ya gitu. Jadi mereka tuh sebetulnya seharusnya sebelum kita interview kita harus tahu dulu perusahaan itu apa, jabatan yang mau kita tuju itu apa gitu ya. Terus eh, ber- bi- eh, belajar untuk mengembangkan. Jadi kalau misalnya nih, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan X? Oh, perusahaan X itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik. Krik, 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 udah aja, diem aja gitu. Harusnya kan maksudnya kita bisa mengembangkan sesuatu gitu ya. Jadi kalau yang ditanya A, kalau bisa kita itu ada, kita gali gitu ya, kita berusaha untuk menampilkan menunjukkan apa yang kita tahu gitu ya. Kalau misalnya kita memang ngejawabnya sepatah dua patah kata itu jadi kayak kelihatan oh kayaknya ini entah memang orang yang nggak serius atau memang pengetahuannya itu tentang pekerjaan ini kurang baik gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu catatan sebetulnya bagi interviewer. Jadi kebanyakan sih gitu ya, ketika kita interview itu jawabannya itu memang kurang menggambarkan knowledge-nya. Karena kan ketika wawancara itu kan kita ngelihatnya itu adalah knowledge dan attitude ya, behavior. Kalau masuk dunia pekerjaan kita butuh tiga sebetulnya. Seorang pegawai yang disebut kompeten itu harus memiliki knowledge, skill, dan behavior atau attitude. Nah, ketika wawancara yang kita lihat itu adalah attitude dan knowledge-nya seperti apa. Kadang-kadang skill itu bisa kita gali dengan beberapa pertanyaan tapi memang tidak mendalam gitu ya. Atau kalau misalnya untuk jabatan tertentu bisa kita tes skillnya, tapi memang nggak semua. Nah jadi kalau Kartika mau bertanya tentang rekrutmen ya seperti itu. Jadi teman-teman yang
mau masuk dunia pekerjaan, tolong ketika interview itu kita dilihat tips and triknya, apa yang harus dijawab, grooming. Ketika kita berbicara tentang attitude itu termasuk grooming ya, bagaimana kita menampilkan diri kita seprofesional mungkin. Jadi jangan lecek, jangan bau gitu ya. Terus berpakaianlah seperti orang yang profesional gitu. Terus apalagi tadi Kartika pertanyaannya? Sebenarnya itu sih Karen. Jadi kalau misalkan awal-awal masuk dunia kerja tuh ya teman-teman, ini master ini. Jadi teman-teman itu jangan kayak antara niat dan tidak niat. Kita juga belajar grooming sih di kampus. Jadi itu perlu banget teman-teman gitu. Jangan kan jangan kan buat lamar kerja gitu ya. Buat presentasi di depan kelas aja kita diperhatiin gitu groomingnya gitu. Buat di kampus Ya, kita. logikanya gini. Manusia itu adalah makhluk visual. Jadi mereka itu akan lebih senang berhadapan, berkomunikasi dengan orang yang enak dilihat. Jadi grooming itu tidak perlu harus kita berlebihan dandan gitu ya kalau buat perempuan nih, nggak harus sampai menjadi artifisial. Maksudnya artifisial itu apa? Beda antara asli dengan make up. Itu udah artifisial gitu ya. Jadi kita tetap grooming, tapi ketika kita misalnya gini, kayak kalau misalnya teman-teman jalan ke mall gitu ya, kalau ngeliat SPG yang enak dilihat gitu ya, rapih gitu ya, pasti nujunya ke sana, atau CS pasti nujunya ke sana gitu ya. Dan begitu juga kalau kita dunia pekerjaan. Dan saya selalu bilang ke beberapa sesi itu selalu bilang gini, kalau Anda ingin dihargai, hargailah diri Anda dengan memberikan orang lain itu tampilan terbaik dari diri Anda sendiri. Jadi dengan memberikan terbaik, orang akan menghargai kita. Gitu. Oke nih, terus kita lanjut nih. Kita kan misteri di awal-awal banget ya, karena yang kita bahas tuh rekrutmen gitu. Kita masuk ke misteri selanjutnya. Gitu. Nah, kalau misalkan selanjutnya, kan tadi kan dinilai tadi dari knowledge, terus bagian attitude, nah dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan di dunia kerja, ini dia tuh pinter banget ya Karin, tapi skill attitude-nya itu agak kurang gitu. Sama satu lagi attitude-nya yang tinggi banget. Dia sopan banget gitu, skillnya bisa diasah juga, tapi dia tuh nggak terlalu pintar gitu. Nah, menurut Karen sendiri yang pernah rekrutmen orang akan lebih memilih yang kayak gimana sih Karen? Kalau kalau itu sih bukan, saya lebih bicara itu bukan lebih ke rekrutmennya ya, karena kalau yang seperti itu biasanya itu kurang kegali juga. Karena ketika LGD pun itu biasanya peserta itu udah tahu nih gimana tips and trick menghadapi LGD pewawancara, jadi kayaknya itu bisa disiasati. Nah, kalau di dunia pekerjaan akan lebih kepake orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Pinter itu, kita itu di dunia pekerjaan nggak ada yang tidak bisa kita lakukan sebetulnya, karena kita memiliki momen untuk mengembangkan diri ya. Jadi dengan belajar, pelatihan, pengembangan diri itu kita pasti bisa mempelajari sesuatu hal yang baru sekalipun. Nah, yang susah itu adalah berkomunikasi dengan manusia. Berkomunikasi dengan mesin itu nggak ada masalah. Berkomunikasi dengan alat, dengan riset segala macam itu tuh nggak ada masalah. Tapi ketika berkomunikasi dengan manusia, itu selalu menjadi masalah. Sehingga makanya ketika kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, kenapa dalam CV itu akan dilihat organisasinya itu seperti apa, pengalamannya seperti apa, karena itu interviewer itu akan melihat mereka tuh butuh orang yang bisa kerja dalam satu tim. Karena kan dalam pekerjaan tuh kita teamwork gitu ya. Kalau misalnya mereka itu cum laude nih, saya tuh pernah dalam pas dulu itu mengalami kejadian dia ini cum laude, tapi memang IP-nya 4. Terus yang dipilih malah teman kita yang biasa-biasa aja. Terus saya tanya kenapa? Pengalamannya mereka kalau misalnya rekrutmen untuk orang yang memang tidak pernah berorganisasi gitu ya, atau kalau dilihat dari pengalamannya ketika diskusi itu dia cenderung pasif gitu ya, nah mereka biasanya bakal menjadi hambatan untuk timnya, jadi mereka better nggak pilih orang itu. Nah, makanya kalau
saya itu berpendapat ya sebetulnya kita tidak perlu mencari orang yang pinter, karena kita bisa melatih orang menjadi pintar. Yang kita butuhkan adalah orang yang pinter untuk berkomunikasi, untuk menjadi teamwork, karena itu akan memperkuat kita sebagai tim dan akan memperkuat kita bagaimana mencapai tujuan organisasi. Nah, keren nih teman-teman. Jadi ini udah tips yang selanjutnya yang dari Karen nih. Selain dari grooming tadi teman-teman harus diperhatiin. Terus juga bagaimana kalian berkomunikasi, terutama ketika kalian memasuki dunia kerja gitu. Nah, menurut Karen sendiri gitu. Ini kan kayak awal Karen bilang, kalau misalkan dunia kerja tuh misteri banget. Kadang kita jurusan apa, masuknya apa. Nah, gitu. Nah, menurut Karen sendiri, orang-orang yang lintas jurusan kayak gitu tuh gimana sih pandangan Karen? Karena ada juga loh Karen, ketika punya kendala dia tuh guru bahasa Inggris, tapi dia punya komunikasi yang baik, dia bisa bangun relasi, terus dia tuh bisa ngelihat peluang, akhirnya dia sekarang tuh jadi direktur perusahaan. Padahal umurnya itu baru 22 tahun loh. Jadi dia dikasih kesempatan buat megang anak cabang perusahaan. Padahal itu lintas jurusan Karen. Dia itu misteri banget kan. Nah, gimana nih menurut Karen? Kalau saya itu melihat ya dari udah hampir 15 tahun ya kayaknya itu bekerja. Dan pendidikan itu sebetulnya adalah dasar kita untuk berpikir secara ketika kita kuliah itu kita diajarkan untuk berpikir analytic thinking ya yang diajarkan di situ. Mau jurusan apapun kita diajarkan untuk menganalisa sesuatu. Nah, ketika dalam dunia pekerjaan itu tinggal kita mengasah konsep kita, cara kita menganalisa, bagaimana kita bisa problem solving itu dengan bidang-bidang tertentu. Jadi sebetulnya mau pendidikan kita apapun, sepanjang kita itu mau belajar lagi itu sepertinya itu sebetulnya nggak ada masalah ya, kecuali kalau memang kitanya yang membatasi diri kita. Jadi kalau misalnya soalnya saya bisa berani bilang begitu karena saya pun mengalami. Jadi kalau saya ngobrol sama Kartika itu kebanyakan itu adalah pengalaman ya. Jadi apa yang saya bicarakan itu adalah sesuatu yang pengalaman dan apa yang saya lihat. Jadi kalaupun misalnya nih teman-teman kecuali kalau teknik ya. Kalau yang teknis banget itu memang butuh effort yang lebih besar sebetulnya. Misalnya kalau di teman-teman di tempatnya Kartika itu misalnya logistik, terus nanti ditempatkan di tempat yang misalnya engineering gitu ya. Itu kan agak berbeda ya. Kalau misalnya emang teman-teman punya hobi di situ dan mau belajar, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya kitanya, aduh gue nggak suka nih engineering, ya jangan dipaksakan karena kalau kita bekerja di suatu tempat yang kita nggak suka, kita nggak akan bisa masuk, mau belajar pun itu nggak akan bisa. Nah kalau di dunia pekerjaan kita tuh pasti ada masa pembekalan ya istilahnya, macam-macam tuh istilahnya, ada orientasi, ada training dulu di awal itu gunanya untuk kita tuh satu frekuensi, menyamakan cara berpikir, terus mengajarkan lagi ini tuh tentang apa gitu ya. Jadi sebetulnya tidak masalah sepanjang itu tadi kitanya mau mengembangkan diri. Tuh guys, jadi jangan takut kalau misalkan kalian, aduh aku jurusan ini nih, aku nggak bakalan bisa kerja di sana dan lain sebagainya. Jadi jangan terlalu pesimis dulu, dicoba dulu teman-teman. Kalau misalkan mau lintas jurusan pun, kalau misalkan teman-teman bisa untuk belajar, itu bisa banget ya Karen. Wah kebetulan di sini hujan Karen. Kedengaran, masih kedengaran ya. Kedengaran nggak Aman hujan? aman. Aman ya, Enggak sih. takutnya ntar muter-muter lagi dia, lebat lagi. Oke nih, Karen. Kalau misalkan tadi Karen bilang kan, kita tuh masuk ke dunia kerja, terus kita tuh akan dimasukkan lagi ke divisi-divisi gitu. Nah, itu kan ada tim-timnya. Nah, misteri apa sih yang Karen mungkin bisa kasih tahu nih? Kalau misalkan di tim, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Mungkin tips dan triknya gitu.
Nah, memang di tim inilah yang menjadi sebetulnya masalah yang terbesar dalam dunia pekerjaan itu adalah teamwork ya. Jadi kalau tentang bidang pekerjaan, terus kalau misalnya ada bidang yang baru itu sebetulnya menurut saya itu bisa diatasi oleh kita semua sepanjang kitanya mau gitu ya. Tetapi kalau misalnya berhubungan dengan dengan teman, aduh itu nggak semua orang kuat dan bisa menghadapinya. Nah saya cuma bisa misterinya itu adalah ini emang case-nya agak banyak ya. Jadi kalau misalnya uh, kadang-kadang kita itu akan kaget menemukan partner kita yang ternyata tingkat jealousnya itu agak mengganggu ya. Nah, padahal kita anak baru nih. Kalau anak baru, kan biasanya kita tuh suka mengeluarkan ide-ide, apalagi teman angkatannya Kartika itu kan suka mengeluarkan ide-ide baru gitu kan. Terus tapi kadang-kadang senior itu nggak suka tuh dengan melihat anak baru, takutnya eksistensinya terancam gitu ya. Nah ini yang harus kita sama-sama ketahui bahwa eksistensi buat semua orang itu adalah sesuatu yang kebutuhan primer sebetulnya ya dalam pekerjaan. Jadi memang kita harus pandai-pandai nih bagaimana cara memperlihatkan aktualisasi diri tanpa menyinggung senior. Nah, itu susah sebetulnya. Jadi memang yang menjadi masalah itu adalah hubungan sama rekan kerja sih. Dan bagaimana kita bisa melihat atasan gue kok gini ya. Nah, itu memang nggak semua kita bisa kuat menghadapinya gitu. Gitu. Ya benar banget Karen. Jadi ada kakak tingkat Tika itu juga pernah ngobrol santai juga bareng Tika. Dia Mm-mm. adalah kerja di salah satu e-commerce lah gitu. Tapi dia Mm-mm. uh, keren banget Karen. Udah naik jabatan dan dia tuh paling muda. Tapi kadang-kadang kalau Mm-mm. misalkan ngelihat story dia, kadang-kadang dia tuh bilang kayak, ini kenapa ya bapak-bapak, sama ibu-ibunya pada suka nyalahin dia, atau karena aku yang paling muda. Jadi kayak, wah di dunia kerja parah banget. Gitu kayak harus siap Iya, mental banget nih. betul. Jadi kalau misalnya kita itu sepanjang gini, saya kemarin tuh juga ada yang nanya kan, apa yang harus saya lakukan ketika atasan saya baru dan atasan itu memang milih saya menggantikan posisi senior dan itu kan dia kan nggak enak gitu kan. Nah, saya bilang ya kamu coba ikut libatkan senior kamu itu. Jadi meskipun secara um, apa namanya ini saya masih masih kedengaran ya? Kedengaran? Oke, oke, oke. Jadi karena atasan itu kan memilih berdasarkan apa yang dia mau gitu kan. Terus dia melihat kompetensi yang anak baru ini lebih bagus dari seniornya gitu. Jadi sebetulnya kita tidak bisa, ya itu adalah pilihan atasan kita gitu ya. Meskipun kita udah bilang Pak, kan senior ini lebih ahli, enggak, saya maunya kamu. Nah kalau udah kayak gitu, pinter-pinter kita tuh, saya cuma bisa ngasih saran. Ya udah, secara personal itu harus dibangun tetap. Kalau secara profesional itu memang sudah jadi haknya atasan. Tetapi kita ketika kita bisa kita misalnya kita jadi tim leader gitu ya, kita ajakin dia dalam tim kita tetap. Uh, tapi secara personal terus tetap kita bangun misalnya ajakin makan bareng sesekali dijajanin gitu ya. Jadi senior itu tidak merasa oh gue berarti memang anaknya baik kok, tapi gue nggak dapat kerjaan ini emang karena atasan gue yang milih gitu. Jadi dia tuh bisa menyadari bahwa ini tuh kondisi seperti ini karena kompetensi dia yang belum berkembang gitu. Wah, Gitu. dari cerita Karen kayak dunia kerja, Mister Dunia Kerja itu kompleks banget ya.
Maksudnya itu malahan kita tuh harus benar-benar memperhatikan komunikasi dan bagaimana cara kita menghargai satu sama lain di antar karyawan, antar teman-teman kita dalam bekerja. Keren banget. Nih, terus aku, Tika mau tanya lagi deh, Karen, kalau misalkan nih di dalam dunia kerja itu, misalnya dunia kerja, gimana ya? Kalau misalkan kita itu lembur dan lain sebagainya, itu banyak banget sih. Ada juga orang-orang yang ngerasa bahwa, aduh aku nggak kuat deh kerja di sini dan lain sebagainya karena tuntutan kerjaannya tuh terlalu berat gitu. Padahal mungkin kompensasinya yang kurang gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, ada orang juga yang berpendapat bahwa ya udah cari cari pengalaman aja nih dulu-dulu, maksudnya buat masuk dunia kerja gitu. Karena di TikTok tuh sering muncul kayak gitu, Karin. Nah, menurut Karin sendiri gimana sih, atau kita harus benar-benar udah mau masuk dunia kerja, kamu udah harus kayak orang tuh mau kadang-kadang ditanya banyak banget yang bilang kayak kamu mau digaji berapa? Oh iya saya kan IPK-nya gede, terus saya lulusan dari ini, ya udah gaji saya tuh harus besar juga gitu. Banyak banget tuh pas satu tiga masuk satu asosiasi, banyak banget yang senior-senior itu menasihati bahwa aduh generasi milenial tuh kok kayak gini ya attitude-nya dan lain sebagainya. Nah, menurut Karin sendiri kalau misalkan untuk masuk ke dunia kerja sendiri, hal apa sih yang kita harus perhatikan mungkin dari bagaimana cara kita menyampaikan berapa kompensasi kita atau mungkin persiapan kita sendiri dalam memasuki dunia kerja, Karin? Kalau sekarang itu memang yang paling kita butuhkan untuk masuk ke dunia pekerjaan itu adalah attitude ya. Attitude itu paling 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 berguna banget. Kalau knowledge, skill itu bisa kita asah, tapi kalau attitude itu betul-betul itu hal-hal mutlak sebetulnya. Uh, jadi, aduh serak. Jadi kalau pertama itu attitude ya, terus attitude ini banyak sebetulnya ya Kartika yang harus kita gali gitu ya, karena case by case itu kan beda-beda ya. Jadi atau kalau misalnya Kartika punya cerita apa gitu, nah itu enak tuh kita ngebahasnya. Karena anak-anak sekarang itu kebanyakan kan sekarang itu kita generasi kita kan beda ya, secara bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi itu kan beda banget juga. Nah, ketika ada gap teknologi aja itu dari pengamatan sekilas ya, tidak semua juga ini. Generasi sekarang itu kebanyakan pengennya cepat gitu ya. Sementara seniornya ini lama. Generasi kita itu berbeda cukup jauh gitu ya. Dan teknologi yang digunakan pun tidak semua, sekali lagi tidak semua perusahaan, tapi memang ketika teman-teman nanti bertemu dengan teknologinya itu kok beda gitu ya. Nah itu jangan serta-merta, Pak ini udah ketinggalan zaman, udah Bapak pakai ini dong. Nah sebetulnya itu kemasukan yang baik gitu ya, tetapi teman-teman harus tahu, membangun sebuah teknologi, membangun sebuah sistem, itu effortnya itu luar biasa dari sisi cost untuk membangun sebuah sistem itu besar. Jadi bayangkan kalau misalnya mereka harus membangun sistem karena menurut generasi sekarang itu sudah ketinggalan zaman lah. Di beberapa tempat itu bahkan masih ada yang menggunakan alat tahun 90-an. Tahun 70, masih tahun lama banget lah gitu intinya. Itu kenapa? Karena biaya untuk transfer knowledge dengan SDM pun itu costly. Mereka harus latihan gitu ya. Terus membeli alat pun itu nggak usah disebut lah ya, alat sistem segala macam. Jadi pintar-pintar lah teman-teman beradaptasi. Lagi-lagi attitude gitu ya. Nanti pelan-pelan kalau misalnya nanti ada kan kita pasti tahu tuh ketika perusahaan kita itu kita mau ada pengembangan bisnis nih. Kita sebaiknya ngapain ya? Nah boleh, kalau menurut saya bagaimana Pak kalau misalnya kita menggunakan teknologi ini. Nah memang ini cost-nya lumayan besar, tapi kita bisa, jadi teman-teman itu menyampaikan sesuatu problem solving, tapi dengan etika yang baik. Terus
posisikan diri teman-teman itu tidak seperti menggurui, tapi sebagai teman diskusi. Nah, ini agak susah juga ya menjelaskannya, tapi um, uh, apa ya, generasi sekarang tuh emang beda, pengen cepet, ujuk-ujuk to the point, pengennya to the point gitu ya. Bisa diterapkan juga dengan nah ini yang muter, oh udah, karena tadi muter. Karena hujan ya. Ini saya udah nggak pakai Bluetooth, makanya harusnya nggak muter-muter lagi nih. Tapi sebenarnya gini sih Kartika, yang membuat kita itu stres di dunia pekerjaan itu sebetulnya adalah manusianya sebetulnya, bukan pekerjaannya. Jadi manusianya. Nah, ketika kita menghadapi, kita tidak bisa memilih atasan seperti apa, kita tidak bisa memilih rekan kerja seperti apa, kita tidak bisa memilih beban kerja seperti apa, kita tidak bisa um, apa ya namanya, saya sukanya ini terus harus dapat itu nggak bisa kita pilih. Pada akhirnya pilihan itu kalau misalnya teman-teman udah nggak mau banget ya tuh resign, cari pekerjaan yang baru. Tapi kalau misalnya yang baik itu adalah teman-teman punya portofolio dulu 2 tahun. Kalau ngerasa tidak nyaman, perlu pengembangan diri, bolehlah pindah. Tapi kalau setahun loncat itu menjadi aneh. Kok tiap tahun pindah ya? Berarti ada yang salah nih sama anaknya. Apalagi di bawah setahun, itu lebih aneh lagi. Karena di bawah setahun itu kita kan belum bisa mengembangkan diri gitu ya. Kok udah pindah gitu. Jadi minimal 2 tahun lah pindah, nggak apa-apa. Terus, tapi ketika kita memang ada posisi gue nggak bisa, kayaknya nyari pekerjaan susah gitu sekarang, yang bisa kita lakukan adalah kita bangun mindset sendiri. Kita harus punya positive vibes, kita harus bisa membangun karakter yang kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya atasan kita itu termasuk orangnya yang menurut teman-teman nggak gue banget, siapa tahu itu hanya penampakan luar. Coba coba lakukan pendekatan secara personal dengan atasan atau rekan kerja. Cari tahu mereka tuh seperti apa, karena tidak ada manusia yang sebetulnya tidak bisa kita taklukkan ya. Karena manusia itu punya sosok yang baik sebetulnya, yang kita nggak tahu aja. Jadi kalau misalnya ada atasan atasan tuh banyak ya macamnya ya. Intinya terus kalau ada punya, terus kadang-kadang gini, rekan kerja itu juga pada satu waktu, pada satu titik akan menjatuhkan kita. Nah, yang saya pelajari itu juga gini, kita tidak perlu bersusah payah untuk membela tim, karena belum tentu tim itu akan membela kita. Jadi kita dalam pekerjaan itu hati-hati banget. Maksudnya kita itu pengen ngebela nih, pengen melakukan sesuatu untuk tim kita nih. Karena pada akhirnya itu banyak hal, banyak momen akhirnya itu menjadi batu sandungan kita untuk menjatuhkan kita. Karena ketika kita dalam satu berhadapan dengan atasan, terus kita ngebela, tim kita tuh bakal diem. Kita bakal berperang sendiri, bakal tertusuk sendiri. Nah, jadi yang saya pelajari, ini pengalaman saya, jadi kayaknya membela tim itu sesuatu yang tidak perlu saya lakukan seharusnya, karena itu menjatuhkan dan efeknya jangka panjang memang gitu. Kalau beban kerja tadi ya, Kartika tanya beban kerja, kalau misalnya kita ngerasa beban kerja kita itu terlalu tinggi, nah ini coba dilihat. Biasanya karena kita mengiyakan. Kartika tolong ini ya, oke. Kartika tolong ini, oke. Numpuk. Sampai kelelep tuh berkas misalnya gitu ya. Itu salah siapa? Ya salah kita. Jadi kenapa beban kerja itu numpuk di kita? Pertama itu salah organisasi. Karena organisasi tidak bisa membagi beban secara baik, secara rata, dan secara secara fungsinya gitu ya. Beban kerja itu kan ada ya pembagiannya, ada metodenya gitu. Kalau misalnya organisasi tidak bisa membagi kerja dengan baik, akhirnya tidak akan produktif. Lalu
salah manusianya juga, salah atasan. Kenapa maunya lu lagi, lu lagi, lu lagi? Karena gue percaya sama lu gitu. Nah, atasan yang seperti ini harusnya dia harus mencoba untuk membuka hati. Percayakanlah, cobalah percaya kepada tim yang lain. Nah, cuman kan ini bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan gitu ya. Saya mengajak teman-teman tuh mengendalikan diri sendiri. Nah, kontrolnya di kita nih. Organisasi begitu, atasan begitu, kitanya bilang begini, Bapak, saya punya beban A, B, C. Saya tidak menolak ketika Bapak menambahkan beban D, tetapi tolong saya dibimbing, diarahkan mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Karena ini semuanya adalah deadline. Saya punya dapat misalnya gini, dapat A dari siapa, dapat B dari siapa gitu ya, atau dapat A, B, C ini dari atasan yang sama. Ini semuanya saya terima dalam waktu yang tidak begitu lama dan harus diselesaikan. Jadi coba sampaikan kalau teman-teman itu bebannya itu udah banyak. Jangan bilang gini, kerjaan gue tuh udah banyak banget, lu ngerti gak sih? Nggak gitu. Ada cara penyampaiannya yang elegan gitu ya. Jadi beban kerja yang menumpuk itu karena kitanya juga tidak menyampaikan. Jadi orang tuh nggak tahu, oh ternyata kerjaannya Kartika udah banyak ya. Harus disampaikan, ngomong. Nah, ini harus dicatat banget ini. Jadi jangan sampai kita tuh ngerasa nggak enakan gitu ya. Maksudnya kayak itu nggak baik. Karena pas waktu itu kan juga yang sama Pak Denny yang udah Tika ceritain sama Ibu Nur kan tes foto karakter gitu, ngeliatin oh karakter kamu tuh tipe orang yang nggak enakan. Kamu kalau dunia kerja kamu belajar untuk berbicara tidak, Kartika. Jadi emang udah dari awal ketemu bapak itu tuh udah diarahin. Nanti kalau dunia kerja tuh kamu nggak bisa kayak gini, lain sebagainya. Dan emang kita harus berani untuk speak up, tapi tetap memperhatikan attitude dari kan Ibu Nur dengan cara-cara yang elegan lah, gitu, dengan cara-cara yang halus, gitu. Ini tips teman-teman. Nah, ini kan juga nih. Apa? Kita mencoba bersama-sama untuk mengganti kata tidak. Saya tidak bisa mengerjakan ini, tapi diganti dengan itu tadi, Pak, ini ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dikembalikan lagi ke mereka. Jadi biarkan mereka yang memberikan tanggung jawab ke kita, itu mereka yang mengambil keputusan. Jangan bilang saya tidak bisa, saya tidak mampu. Kalau misalnya Kartika tidak ngerasa nggak bisa, maksudnya tugas yang dikasih itu Kartika nggak ngerti, bilangnya gini, jangan bilang saya tidak mengerti, saya tidak bisa, tapi bilang, Bapak, mohon maaf, bidang ini saya kalau boleh saya jujur, kompetensi saya di sini itu sekitar 40%. Sementara ada di sana Ibu X itu kompetensi lebih baik dari saya. Halo Katina, menurut Bapak apakah tidak baik diserahkan ke orang yang tersebut, karena nanti kalau orang yang kompeten pasti lebih cepat. Kalau Bapak berikan ke saya ada pekerjaan ABC yang sudah harus saya selesaikan. Terus saya untuk pekerjaan yang baru ini kompetensi saya cuma 30%. Saya khawatir kalau pekerjaan baru ini delay-nya nanti akan lama submit ke Bapak. Apakah dengan kondisi begitu Bapak berkenan? Jadi panjang tapi sampaikan semua fakta-fakta. Jadi biarkan orang yang memikir, yang berpikir. Jangan saya tidak menyarankan never say no ya. Tapi no itu kita kemas dengan fakta-fakta dan informasi. Intinya sih no, tapi never say no gitu. Iya, tapi ini benar-benar ya. Selama kita berkomunikasi ini Bu, selama hampir 3 bulan, itu Tika sampai paham kalau Tika lagi ada kerja itu jangan pernah bilang aku tidak bisa, aku tidak mengerti. Sampai Karinnya juga bilang kamu tuh harus paham, kamu harus mengetahui, jadi kayak oke, kalau ada pekerjaan jadi setelah ini aku harus bilang oke, baik Karin gitu. Nanti kalau nggak paham aku akan bertanya. Jadi udah tahu pola. Jadi benar banget. Jadi kita harus memahami pola orang yang sedang memberikan kita kerja atau partner kita bekerja. Itu jadi perlu banget sih. Karena gini juga, ini kan pengalaman ya. Saya sama Kartika itu sudah beberapa kali handle event bareng gitu ya. Nah itu kita juga lagi mau bikin konsep yang lain. Itu saya udah bilang gini. Di dunia yang sekarang ketika pandemi ini kita kan kebanyakan bertemu itu secara online.
paling telepon, video call, atau Gmeet atau Zoom gitu ya. Itu noise-nya itu banyak banget. Terus informasi yang tersampaikan itu tuh nggak utuh 100% karena kita nggak lihat gitu ya. Jadi pemahaman kita itu akan ada distorsinya karena kita nggak fokus. Nah sehingga ada gap dalam komunikasi. Nah jadi ketika misalnya saya bilang sama Kartika, saya sudah jelaskan, Kartika tolong dicatat, tolong direkam pembicaraan kita, terus tolong didengar lagi. Tapi somehow memang apa namanya bisa jadi speed sender itu agak kecepatan sehingga tidak sampai di receivernya. Nah kalau yang receiver ini nggak boleh diem aja, duh sebenarnya nggak ngerti tapi gengsi nanya, tapi malu nanya, tapi nanti takut gitu ya, nggak boleh gitu. Jadi sampaikan lagi. Nah Kartika memang termasuk orangnya open ya kalau menurut saya. Bu, saya nggak ngerti, tapi memang ada di satu momen yang dia tuh kayak akhirnya Kartika tuh, saya akhirnya nangkap, oh Kartika tuh nggak paham apa maksud saya gitu. Jadi itu bisa jadi karena sayanya mungkin nggak fokus memberikan informasi, jadi kita sebagai sender juga nggak boleh yang bilang ini orang kagak ngerti-ngerti, nggak boleh bilang gitu karena kita harus refleksi dulu. Jangan-jangan kitanya menyampaikan informasi yang buru-buru terus nggak fokus, lagi ngomong itu lagi mikirin apa, jadi tuh kayak loncat-loncat ngomong lagi. Jadi ketika udah lower down gitu ya, receivernya oh maksudnya gitu, terus yang sendernya tuh juga lower down lagi, ngobrol lagi baik-baik, itu biasanya lebih dapet. Nah ini yang sebetulnya dalam dunia pekerjaan, dalam hubungan pasangan, berteman, masalah itu terjadi hanya karena komunikasi aja. Banyak orang yang tidak mau meluangkan waktunya untuk recommunicate. Banyak orang yang nggak mau. Jadi sekali ngomong udah selesai. Dibiarin aja, nggak pernah nanya, ngerti nggak? Ada yang perlu dibantu nggak? Ada yang kurang jelas nggak? Itu tuh jarang orang yang nanya seperti itu. Nah ini yang sebetulnya kalau kita tidak paham, karena nanti teman-teman itu ada dalam posisi receiver, ya kita agak susah ngontrol sendernya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah receiver ini harus proaktif. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kurang memahami konsep ini, apakah boleh diulang lagi? Atau kalau misalnya sungkan nanya sama atasannya, boleh nanya sama senior. Atau nanya Mbah Google. Aduh, sekarang itu Google itu udah kayak guru yang paling hebat ya, cerdas banget gitu. Asalkan kita nggak ketemu hoax ya, gitu. Amin. Tapi ini jadi misteri juga. Emang kalau misalkan kita itu harus bangun portofolio itu emang harus 2 tahun gitu ya? Ya, Sebaiknya ya, kalau setahun itu kadang-kadang kecuali kalau misalnya masih fresh graduate gitu ya, itu sih nggak masalah. Jadi memang nggak semua nggak applied for all cases gitu. Tapi kalau misalnya nih, saya udah 10 tahun, itu setiap tahun ganti kerjaan itu aneh. Tapi kalau misalnya baru fresh graduate, ya kan memang pengalamannya juga belum tentu bisa banyak karena kan memang rentang masa kerjanya juga belum banyak gitu ya. Jadi nggak nggak semua case harus seperti itu sih. Tapi nanti kayak misalnya nih Kartika kan portofolionya itu bisa diperbanyak, teman-teman juga ya. Eh, Kalau misalnya magang, tulisnya kan nanti teman-teman kan magang. Kalau bisa dibahasakan peran teman-teman magang itu apa. Misalnya kalau Kartika kemarin kan public relation. Public relation di perusahaan apa, menghandle apa gitu ya. Jadi bahasanya itu sebetulnya karena gini, orang-orang tuh suka berasumsi magang itu nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita tulis pengalaman kita ketika magang itu akan lebih kelihatan. Oh ternyata dia nanti kalau ditanya, kan kamu jadi PR-nya tuh pas kapan? Oh waktu saya magang di perusahaan ini. Oh oke, dikonfirmasinya itu di sana.
Jadi kalau misalnya magang di PT ini sebagai apa, itu udah biasa. Tapi coba dibalik. Saya ngomong susah banget. PR, handling apa gitu di perusahaan apa. Jadi cara kita menulis eh, portofolio itu menentukan banget ya bagaimana kita itu bisa menjual diri kita dengan baik. How you brand yourself. Nah, ini juga penting nih, Bu. Ngomongin portofolio gitu. Buat fresh graduate gitu kan. Dan ini benar-benar Tika sama sekali tidak mengetahui dan tidak sadar kalau misalkan selama ini yang Tika lakuin di Instagram ini katanya sedang membangun portofolio. Karena waktu itu kan Tika ikut Betul. lomba. Jadi Tika tuh benar-benar iseng aja. Kan Ibu kemarin juga, Kak Karin kan juga tahu ya kalau misalkan Tika itu iseng-iseng. Nah iseng-iseng habis lomba. Jurinya tuh bilang, kamu tuh lagi bangun portofolio loh Kartika. Terus kayak, hah? Gimana sistem ini jadi portofolio gitu. Dan akhirnya, wah iya ya gitu. Emang kalau misalkan, oh ini bentar, ada yang nanya dulu nih. Izin bertanya Bu, maaf saya baru join, untuk CV itu lebih baik CV ATS atau CV desain ya? Ini dari Kalau saya sih. kalau ini sih nggak ini ya, tergantung soalnya itu, karena macam beda perusahaan itu beda beda style mereka itu. Kadang-kadang mereka mereka lebih prefer yang ATS atau kadang-kadang ada yang kalau yang versi desain mereka kadang-kadang lebih wah ini anak kreatif nih tapi nggak mesti sih. Jadi memang kalau misalnya kita itu mau apply, itu cari tahu dulu perusahaan itu seperti apa, biasanya itu rekrutmen itu seperti apa kan kita bisa lihat ya, atau misalnya kita bisa tahu dari profil orang-orang yang ada di situ, mereka pernah punya CV seperti apa, nah bisa kita contoh sebetulnya sih. Jadi eh, nggak case case per case beda. Bisa dua-duanya sih. Bisa dulu. Kalau dari di Mm-mm. Kemenparekraf sendiri waktu Bu Moren ngebantu dalam rekrutmen karyawan itu kebanyakan ATS atau desain? Kita nggak ada CV. Oh enggak ada. Kalau PNS itu kan beda ya. PNS itu kan udah ujian online, terus wawancara. Beda. Kita nggak pakai Oh, portofolio. oh Ibu Mm-mm. Moren tuh buat yang Karin itu buat yang PNS gitu ya. Kalau misalkan buat yang ASN gitu ada soalnya cutting kita kayak gitu tuh emang ada ya Bu di Kementerian. Oh, Maksudnya tuh iya, iya, iya. Kalau kebanyakan itu ATS sih. APS gitu. Nah, itu Mm-mm. Winda. Mulai dipelajarin lah kita, mari kita belajar membuat CV ATS. Oke nih. Eh, ini misteri, ya Tika mau nanya misteri yang pas satu rekrutmen atau mungkin waktu kita mau bisa bilang kita tuh sedang menjual diri dalam hal positif gitu ya. Pas satu mempresentasikan diri kita gitu. Boleh Kita nggak sih? kita ganti bahasanya ya. Jangan menjual diri, branding ya. Branding. Menjual diri. Soalnya banyak banget kalau misalkan Tika ada, maksudnya gini, ada yang bilang kayak gini, sebenarnya seluruh pekerjaan kita itu adalah sales. Mau kamu dokter pun kamu sales. Dan apa? Obat, kamu jasa. Jadi dalam kamu sebagai apapun itu, kamu dalam hal menjual, emang bahasanya agak hasilnya agak negatif ya. Ya kita branding diri dah. Kalau misalkan kayak gitu, bisa kita udah bangun portofolio gitu kan. Kayak gini, boleh nggak sih kita waktu interview gitu, wawancara, oh iya Bu, jadi saya itu selama magang saya punya portofolio dengan membangun Instagram saya atau dengan cara kegiatan sosial yang nantinya akan berdampak terhadap komunikasi saya dan komunikasi teman-teman saya, hal-hal yang kayak kita menyampaikan portofolio kita itu tipsnya gimana tuh Ren? Jadi kita tuh mau nyampein tapi kita ngomong sombong gitu. Tapi kita tahu gimana. Kalau interview itu sebetulnya memang kita harus show off ya, tapi show off-nya itu memang tidak terkesan sombong. Show off itu konotasi negatif ya. Saya kurang paham nih. Tapi sebetulnya ketika kita interview, kita memang harus menonjolkan diri kita sebetulnya. Bagaimana kita branding ourselves gitu ya.
saya memang lebih suka menggunakan kata-kata branding daripada menjual diri, meskipun kadang-kadang masih suka ngomongin ya, karena branding itu adalah bahasa yang compact dan bermaknanya itu positif gitu. Jadi kalau misalnya Kartika itu dalam satu, ini contohnya Kartika ya, dalam satu momen judulnya magang itu pengalamannya itu banyak misalnya gitu. Jadi kan ketika interview itu kan kita pasti ditanya, tell me about yourself. Coba ceritakan pengalaman Anda apa. Nah, Kartika kan sebagai misalnya jurusan pemasaran gitu ya. Jadi Kartika bisa bilang, ini khusus yang magang ya. Jadi saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk magang di perusahaan ini sebagai public relation. Di situ saya punya pengalaman dan dipercaya untuk mengembangkan untuk menghandle 5 kegiatan yang sifatnya itu lebih ke literasi yang lebih ke literasi informasi gitu ya. Apa aja sih Kartika? Kartika kayaknya banyak banget ya. Nah, kalau misalnya, tapi di samping itu, saya juga mengembangkan kompetensi saya untuk memberikan literasi apapun kepada kepada misalnya kepada teman-teman gitu ya. Karena menurut saya uh, masa jadinya sharing is caring. Jadi dangdut. Tapi gini sih, um, mungkin nanti ini kalau kalau teman-teman mau ya, boleh nanti itu coba di list down gitu ya. Pengalamannya apa aja. Nanti boleh nanti bahasanya itu seperti apa itu nanti kita konsepkan. Kalau kayak gini tuh sebetulnya saya kurang kebayang karena agak apa namanya? Langsung itu kan takutnya salah aja, salah Iya. memposisikan bahasa. Tapi nanti bisa misalnya Kartika coba tulis nanti pengalaman ini aja. Nah itu nanti ketika bahasa di CV ataupun bahasa di interview itu bisa kita kondisikan dengan branding yang baik gitu. Bener. Terus kalau emang menurut Tika lebih enak kalau misalkan kita lagi mau mempromosikan diri kita, itu emang kita udah nulis-nulis dulu nih. Kita mau ngomong Mm-mm. apa gitu. Karena sepintar-pintarnya kita improve, kalau kita dadakan itu pasti kayak geblek. Aduh, mau ngomong apa ya? Habis sudah Iya, ngomong, tadi aku ngomong apa ya? Jadi kayak, aduh, kalau misalkan udah tulis gitu, oke kita udah tahu poin-poin kita mau ngomong apa, seandainya blank sekalipun kita udah tahu, oh abis ini iya. kita ngomong-ngomong apa gitu. Jadi Dan kayak ini gitu. juga dari cara kita berbicara gitu ya. Jadi dulu itu interviewnya gini. Em, Pak, yang pasti ditanya itu kan adalah coba coba ceritakan pengalaman Anda. Terus atau gini, apa yang bisa Anda lakukan berikan untuk perusahaan kami gitu ya. Si A bilang gini, oh saya dengan pengalaman saya akan membantu perusahaan ibu untuk mendapatkan revenue yang besar karena saya punya pengalaman dulu kuliah saya di sini, saya punya pengalaman bla 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 gitu karena saya yakin ketika saya berkontribusi di tempat ibu saya bisa membantu intinya gitu revenue-nya tuh tinggi gitu. Nah itu dia kebetulan gesturnya itu uh, agak sombong ya. Nah, yang satunya lagi bilang gini, um, saya punya pengalaman di bidang teknik industri. Di sana saya belajar bagaimana mengemas, di sana saya belajar bagaimana memproduksi secara efisien dan efektif. Di sana saya juga mengenal teknologi-teknologi yang terbaru yang bisa saya bantu terapkan untuk perusahaan ibu. Um, Dia itu gimana ya, meninggi meninggi tapi nggak yang nyentuh langit. Jadi kita sebagai yang harus kita sadari bahwa ketika kita masuk pegawai baru, kita nggak mungkin bisa hmm, dengan kita hadir terus kita ujuk-ujuk bisa bisa membuat perusahaan itu revenue tinggi, nggak mungkin. Tapi
bahasanya itu disesuaikan aja. Eh, saya yakin apa ya namanya ya? Saya lupa tuh kemarin tuh mereka bilang apa ya? Tapi yang satu tuh catatannya nih sombong banget nih orang nih. Apa iya lu bisa apa bikin kinerja kita bagus? Cuman yang satu tuh enak banget bahasanya. Saya yakin nah, saya yakin dengan kerjasama yang baik dan apa yang bisa kontribusi yang saya berikan kepada perusahaan Bapak, saya bisa membantu perbaikan proses kerja, terus ada perubahan teknologi. Jadi saya bersedia belajar dari awal, belajar hal yang baru, dan kita bersama-sama meningkatkan kinerja perusahaan Bapak. Kita bersama-sama. Nah, jadi kalau kita bersama-sama, kita itu being part of them. Tapi saya yakin saya bisa membantu, meskipun kata-katanya membantu itu kan sebetulnya mirip ya, tapi dengan intonasi yang berbeda, terus dengan apa? Gestur tubuh. Gestur. Itu Pasti kan ketika kita berbicara dengan lawan bicara itu kita duduknya itu ini ya sikap jangan terlalu tegang. Kalau tegang itu juga gak oke gitu. Tapi santai aja, santai terus jangan ngejahit ya kalau lagi interview paham ngejahit kakinya goyang-goyang gitu kayak lagi ngejahit. Jangan ngejahit, jangan tangannya jangan gimana-gimana. Tapi kalau misalnya deg-degan, pegang aja. Kalau cowok kayak gini, biasa kan ya cowok juga bisa ya begini ya. Tapi ini menarik banget gitu buat masuk dunia kerja. Dan waktu itu ya di ngobrol santai itu kita udah Tika pernah ngobrol sama beberapa orang berkaitan dengan dunia kerja. Ada waktu itu sama Kak Izun, dia kerja di salah satu e-commerce toko oranye. Terus ada nih yang paling menarik. Jadi Tika pernah ngobrol sama Sekjen Kementerian RI tahun 2015, Bapak Syarif Hidayat. Iya. Jadi beliau itu benar-benar buat ngasih tahu pengalaman dia. Teman-teman bisa banget buat nonton lagi ngobrol sampai part 20. Jadi Pak Syarif itu benar-benar perjuangan dia buat kerja itu tuh luar biasa sih. Awalnya dia kerja di bagian industri pesawat kayak gitu kan. Terus karena udah berubah-berubah perusahaannya dia ngerasa bahwa ini nggak sehat lagi nih kata dia gitu. Udah saya keluar, saya cari ke perusahaan yang menurut saya mampu membuat saya berkembang. Jadi kita nggak harus ada di satu perusahaan di mana kita merasa sakit, di mana kita tidak bisa berkembang, bukan karena kita cengeng. Kita keluar bukan karena kita cengeng. Jadi bapaknya itu menegaskan. Tapi kita tahu di mana posisi kita mampu untuk berkembang. Akhirnya saya pindah. Dari situ saya pindah, kata dia. Terus dia jelasin lagi, kalau dunia kerja itu, kita enggak selamanya enak. Kadang-kadang kita disolve kayak gitu kan. Buat sampai di titik itu pun benar-benar ketika buat orang, jadi kita jangan pernah berpikir bahwa orang yang ada di posisi paling atas itu hidupnya sangat-sangat bahagia, sangat-sangat punya banyak uang, bisa jalan-jalan segala macam. Itu lihatlah proses di baliknya, tanggung jawabnya itu berat banget sih, ngerti kan? Lihat pas waktu Pak Syarif itu pas waktu jadi sekjen, jadi delegasi Indonesia di berbagai di sini ditempatin segala macam, dia mengorbankan waktunya bersama keluarga itu seru banget juga ngobrol. Jadi satu hal yang sangat Tika bersyukuri Tika bisa ngobrol sama orang-orang kayak Kak Arin, Kak Izun, Pak Syarif yang memberikan gambaran tentang dunia kerja. Jadi nggak kaget lagi gitu. Wah. Dan ini juga kalau misalnya nanti teman-teman, kita nggak berasa ya udah 1 jam ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman menghadapi situasi tidak enak di kantor, pilihannya itu ada di tangan teman-teman sendiri, tapi tolong mengambil pilihan itu tidak dengan emosi gitu ya. Yang pertama itu kita harus pahami bahwa tidak selamanya itu kita akan dalam keadaan susah. Sama seperti roda itu kan selalu berputar ya. Jadi tidak selamanya atasan itu yang tidak membuat kita tidak enak akan selamanya ada di situ. Atau bisa jadi kita yang pindah gitu ya. Kalau misalnya teman-teman shortcutnya adalah move out,
resign atau pindah bagian, pindah divisi gitu ya. Itu adalah alternatif yang lain. Tetapi percayalah kita akan menemukan semua hal seperti itu. Mau pindah kemana aja situasinya akan sama. Punya atasan yang nggak oke lagi itu bakal ada. Karena itu adalah cobaan kita, ujian kita untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Nah, pesan saya adalah kalau misalnya kita menghadapi kondisi tidak menyenangkan, pertama yang kita lakukan misalnya itu kondisi yang tidak menyenangkan itu pasti terjadi karena salah satunya kita juga sebetulnya. Nah, kita resapi dulu, kita pahami dulu salah saya itu di mana, gitu ya. Jangan pernah suka-suka untuk minta maaf, meskipun sesuatu itu bukan salah teman-teman, tapi minta maaf untuk segala ketidakenakan. Saya minta maaf jika hal yang tidak mengenakan ini terjadi. Ketika teman-teman sudah minta maaf, meskipun maaf itu minta maaf itu katanya susah ya, tapi salah satu cara untuk healing itu adalah meminta maaf dan memaafkan diri sendiri. Nah, lalu kalau misalnya nanti itu sampai teman-teman gak dikasih kerjaan, pasti ada aja tuh momen kayak gitu. Gak dikasih kerjaan, diabaikan, dipinggirkan, diasingkan. Be it, let it be, all is well. Gak apa-apa, karena itu tuh hanya sementara. Tetapi ketika kita ada di posisi itu, jangan sampai kita juga ikut menurunkan standar kita. Kita yang paling tahu nih, kualitas kita jangan pernah diturunkan. Caranya gimana? Kalau misalnya ketutup pintu yang satu, Allah itu membuka pintu 8 yang lain. Allah itu membuka 9 pintu. Teman-teman jangan pernah berhenti. Jadi kita tetap belajar, tetap branding, karena dengan branding mungkin kadang-kadang ada orang yang menganggapnya tuh kita itu riya ya, sombong. Padahal kita tuh sebetulnya lagi branding diri kita biar ada pintu-pintu lain yang dibuka oleh Allah gitu ya. Bahasanya itu mungkin bisa kita bahasakan, misalnya jika Kartika lagi bikin acara seperti ini, itu kan salah satu branding. Teman-teman yang lain mungkin nganggapnya, ih Kartika sombong ya. Nah, tapi ketika Kartika milih bahasa, yuk belajar bareng. Nah, itu kan kita mengajak semua orang itu untuk berbagi ilmu gitu ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita, kita sharing gitu. Bukan berarti Kartika sombong, gue punya acara lo, enggak gitu. Tapi yuk kita sharing yuk tentang ini, biar kita sama-sama belajar gitu ya. Nah, ketika kita mulai memupuk, bikin portofolio sedikit demi sedikit, orang akan tahu pintu kita udah ketutup nih, misalnya di kantor. Pintu kita ketutup karena pintu kita ketutup tuh banyak penyebabnya ya. Bisa karena orangnya iri, akhirnya kita diomongin macam-macam. Bisa karena miskomunikasi, bisa karena misjudgment, bisa karena kita yang terlalu inovatif, kreatif. Orang tuh nggak suka. Orang tuh sukanya itu beda-beda. Jadi jangan patah semangat, jangan berkecil hati, jangan bersedih, karena semua itu orang akan mengalami. Kalau teman-teman, gue nggak dipakai lagi di sini, gue pindah. Kalau misalnya teman-teman pindah karena memang karirnya udah mentok banget, udah nggak ada jalan keluar, oke. Tapi kalau misalnya pindah karena emosi, nggak suka diperlakukan seperti itu, you will face it again and again. Mau dimanapun itu, jadi kita nggak boleh lari dari masalah. Nah, tetaplah mengembangkan potensi diri, branding apapun. Ketika saya punya quote, tapi saya kok lupa ya. Ayo diingat-ingat lagi. Iya, benar-benar. Maaf nih kalau jadinya kurang romantis. Jadi ketika apa yang sudah ketika segala hal sudah dilakukan demi sebuah kesempatan, maka sudah saatnya kita itu berbagi. Berbagi itu membuka banyak kesempatan. Karena ketika berbagi kita ikhlas untuk melakukan sesuatu itu hanya mendapatkan ridha Allah. Karena ketika kita menggantungkan, kita membuka kesempatan pasti untuk manusia kan, untuk membuka hati manusia. Dan itu quote-nya Kartika kok saya lupa. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita tidak berhasil melakukan sesuatu, saya lupa.
Nanti kalau udah ketemu nanti saya tulis. Intinya, em, ketika banyak masalah, ketika ada banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, eh, bantulah, bantulah apapun yang bisa dibantu, membantu alam, membantu sesama, membantu masyarakat, karena itu akan membuka kesempatan-kesempatan untuk kita. Jadi meskipun satu pintu sudah ditutup oleh manusia, ada 8 pintu lagi yang akan Allah bukakan untuk kita. Tapi kita harus buka lewat apa? Lewat berbagi, lewat sedekah. Oke, wah ini keren banget nih Karen. Jadi teman-teman, kalau berusaha tuh bukan cuman orientasi terhadap suatu hasil dari dunia sih. Jadi harus dilibatkan segala sesuatu tuh harus berlandaskan ada Allah lah gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau misalkan kerja gitu, kamu dapat uang, uangnya dari untuk apa? Dilibatkan berarti pikiran positif. Oh nanti kalau misalkan uang dikeluarin berapa persen, gitu, buat berbagi gitu. Entah itu ke orang orang tua, ke siapa kayak gitu. Jadi dengan cara, tapi tetap niatnya itu untuk Allah ya. Jadi bukan untuk ria, bukan untuk nilai bahwa kamu baik, nilai lain sebagainya. Jadi harus harus pokoknya harus murni lah niatnya gitu ya. Jadi kita tadi udah banyak banget belajar bersama Karin, nggak kerasa itu tuh udah 1 jam lebih teman-teman. Kalau kita Iya. kalau ngobrol itu tidak pernah terasa ya teman-teman. Jadi banyak banget master dalam ini memasuki dunia kerja yang Karin udah kasih tahu tadi, mulai dari rekrutmen, mulai dari bagaimana kita berinteraksi terhadap atasan, terhadap teman-teman rekan kita, terus bagaimana kita menyiapkan diri kita, mental kita, dan bagaimana kita menggali potensi diri kita. Dan itu banyak banget yang udah Karin sampaikan. Teman-teman yang udah nonton live Instagram ini dari awal sampai akhir, terima kasih banget. Dan mungkin teman-teman yang menonton ulang video ini, terima kasih banget. Semoga apa yang saya dan Karin sampaikan bisa bermanfaat. Kita sama-sama belajar di sini, kita tumbuh bersama di sini. Semoga menjadi amalan jariah juga buat Karin. Semoga ya pokoknya kalau Amin. ada yang positif diambil, kalau ada yang negatif dibuang teman-teman. Kita harus memilah hal-hal yang positif. Oke, Karin terima kasih banget ya udah Terima meluangkan waktunya kasih. berbagi lagi di sini. Karin selamat berbuka, siap-siap berbuka ya. Di Ya, Jakarta sama-sama pasti ya udah mau Kartika ya. berbuka. Iya. Ya, sebentar lagi. Terima kasih ya, maaf lahir batin semuanya. Katen batin juga Karin. Dah. Dadah. Dah. Oke teman-teman, kita udah banyak banget share ilmu berkaitan dengan dunia kerja. Jadi teman-teman kalau bersantai buat dunia kerja itu udah ada 3 ya. Yang pertama itu sama bareng Pak Syarif Hidayat, terus juga ada sama Kak Izun dan sama Kak Arin. Nah teman-teman bisa banget buat nonton 3 video ngobrol santai tersebut untuk bisa mempersiapkan diri teman-teman dan aku sendiri untuk masuk ke dunia kerja gitu. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Buat aku, kamu, dan kita. Oke, aku tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Santai part 31.